Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan kawan-kawan sekalian, manajemen perbankan kelas B. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menghadiri kelas pertemuan kelima dalam keadaan sehat walafiat. Mas Aldo dan kawan sekalian, ya, hari ini ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita sejatinya pada minggu ini adalah minggu kelima masuk ke UK yang pertama. Kalau kita mengacu kepada absensi yang silabus yang sudah ada di My Class itu, kita masuk di UK yang pertama. Namun karena berbagai macam faktor, yang pertama adalah faktor kemarin minggu ketiga kita libur. Yang kedua juga My Class juga nampaknya masih belum sembuh, ya, masih belum maksimal. Nah, sehingga kemudian saya menggantinya dengan materi yang selanjutnya. Ya, jadi kita masuk ke materi yang selanjutnya. Namun untuk UK yang pertama ini akan berlangsung secara serentak, ya, dan bersama-sama di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu pada jam 1 hingga jam 4. Ya. Semoga teman-teman ada waktu luang di hari itu. Dengan pertimbangan hari Sabtu karena Anda juga waktu kelasnya sangat padat di hari Senin hingga hari Jumat, ya. Dan untuk kelas untuk ujian yang pertama MKP ini banyak sekali memakan waktu, utamanya terkait dengan praktikalnya. Banyak perhitungan-perhitungan yang membutuhkan ketelitian, ya, sehingga memang waktu yang dibutuhkan juga lumayan intens, ya. Nah, ini akan berlangsung juga untuk kelas yang lain juga. Jadi kita akan lakukan secara serentak sehingga tidak ada kelas yang dahulu atau kelas yang terakhir, ya, sehingga semuanya memiliki akses yang sama dan serentak begitu. Baik, yang kedua adalah untuk My Class sendiri, karena memang ini masih sangat trouble sekali, ya, kita buka ada yang belum bisa. Jadi untuk absensinya saya akan mendownload dari sini saya dari MS Team, ya. Nanti saya akan coba bantu isi ke attendance-nya. Ya, jadi di sini saya bisa mendownload di My Class ini, di MS Team ini peserta-peserta yang hadir dan tidak hadir pada hari ini, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti saya akan mengambilkan dari MS Team-nya dan saya bantu masukkan ke My Class, begitu, ya. Baik, ada respon sebelum saya lanjutkan dulu, teman sekalian? Pak, sebelumnya kemarin kan udah nanyain sama ini anak-anak kelas, itu free-nya itu Jumat, Pak. Cuman ya tergantung teman-teman lain kan, gimana baiknya. Enggak, kalau Itu Sabtu Jumat itu pagi, memang, Pak. kalau Sabtu itu memang ada kelas kah? Enggak, Pak. Maksudnya gini, kemarin itu udah ada nanya kan free-nya itu hari apa, teman-teman yang lain. Itu pada sepakat kemarin itu keputusannya Jumat pagi, Pak. Makanya kan kemarin kan si Haikal udah menyampaikan Jumat pagi kelas B ini bisa, Pak, bersedia. Cuman ya balik lagi pada keputusan teman-teman kan, bersedia atau Ya, tidaknya, Pak. betul, karena saya mungkin tidak sempurna menyampaikan di grup kemarin, ya, bahwasanya hari Jumat atau Sabtu itu kita akan sampai gunakan untuk ujian yang pertama. Jadi kalau kita nanti adakan hari Jumat, automatically Anda tahu duluan soalnya, ya, dan ini tidak adil bagi yang lain. Ya, nanti ada yang duluan ujian, ada yang akhir ujian, dan soalnya saya buat sama. Karena kalau buat soalnya berbeda itu takes time sekali, ya, dan koreksinya juga akan banyak. Nah, sehingga kemudian kita ingin adakan dalam waktu yang sama. Karenanya coba didiskusikan lagi, ya, teman-teman sekalian, ya, apakah di hari atau begini saja, Mas Aldo, mungkin Mas Aldo bisa bantu saya juga, karena kan kita pakai sistem online, ya, tidak harus mobilitas fisik. Tidak hanya berkoordinasi secara internal kelas, tapi juga antar kelas, begitu. Nah, nanti antar kelas mana-mana yang kosong di hari itu semuanya secara serempak nanti kita adakan di jam itu. Artinya saya tidak
terlalu kaku, ya artinya barangkali hari Sabtu juga sudah ada yang lain, janji-janji yang lain oleh teman-teman yang lain. Kalau emang mau diadakan malam hari, mungkin nggak masalah juga. Mungkin hari Jumat malam, Kamis malam, nggak masalah. Ya, artinya saya fleksibel karena semuanya bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Ya, begitu aja Mas Aldo. Jadi kita buat fleksibel aja Mas, tapi yang penting esensinya adalah serentak ya. Jadi semua kelas memiliki waktu yang sama. Baik, ada lagi yang lain? Untuk jamnya tadi Pak, jam berapa ya Pak Sabtu biar disampaikan ke teman-teman yang Ya, lain? dari sini tidak ada batasan. Tadi saya katakan karena barangkali kalau hari Sabtu itu kalau sudah ada acara yang lain, maksud saya didiskusikan di internal kelas dan eksternal kelas, Mas. Jadi antar ketua kelas, kira-kira antar kelas itu apakah sepakat di hari Sabtu atau hari yang lain, begitu. Nah, kalau seandainya sudah ada kesepakatan satu, hari apa, jam berapa, semua kelas juga sama, itu yang menjadikan kita waktu untuk ujian yang pertama itu. Nanti materinya yang diujikan adalah 3 pertemuan pertama. Giro, tabungan, dan deposito, teori dan praktek. Nah itu. Nah jadi makanya ini takes time sekali karena perhitungannya lumayan banyak. Dan juga saya yakin teman-teman juga butuh persiapan. Begitu Mas Aldo kira-kira. Baik Pak. Oke, baik. Makasih atas responnya. Baik, kita lanjutkan ya materi kita. Yang lainnya boleh menyusul yang belum bergabung. Di screen Anda sudah terlihat di sana adalah tentang produk perhimpunan dana. Nah, ini kita masuk sekarang ke konteks bank syariah ya, teman-teman sekalian. Jadi, kalau Anda perhatikan di situ, saya lanjut dulu. Ini, jadi bank syariah ini secara skema operasional ya, ini lebih kurang mirip dengan bank syariah, bank konvensional. Apa itu persamaannya? Persamaannya adalah mereka itu melibatkan minimal 3 pihak, yaitu pihak defisit yang sebelah kiri, kemudian pihak bank sebagai mediator, dan pihak kanan sebagai, sorry ini yang kebalik ya, yang kiri sebagai yang surplus ya, tengah ini bank, dan yang sebelah kanan adalah pihak yang defisit atau deposan. Jadi persamaannya adalah itu tadi. Tapi perbedaannya adalah dalam konteks bank syariah itu maka ada 2 yang menjadi ciri utama. Yang pertama adalah akad yang diberlakukan itu bukan akad kredit, tapi dialah multi akad, bergantung kepada niat yang akan dilaksanakan oleh pemilik dana, ya, di mana bank sebagai mediatornya. Apakah nanti berupa perdagangan atau kerjasama atau hanya sekedar jasa. Yang kedua adalah apa yang akan diterima oleh pihak deposan di sebelah kiri ini, artinya orang yang memiliki dana ini, surplus ini tadi, bergantung kepada berapakah usaha yang dilakukan oleh pihak yang sebelah kanan atau pihak yang defisit. Jadi return daripada pihak sebelah kiri itu bergantung kepada apa yang didapatkan di sebelah kanan. Makanya kita nanti akan belajar tentang namanya nisbah. Ya, nisbah atau pembagian tadi. Kalau untung ya dibagi, rugi juga dibagi. Konvensional sebaliknya. Akadnya hanya satu, kredit atau utang piutang. Yang kedua adalah penerima pihak yang surplus ini tidak kemudian bergantung kepada jumlah yang didapatkan oleh pihak defisit. Jadi dalam konvensional itu ada namanya disconnected. Jadi return di pihak sebelah deposan belum tentu return yang positif juga di sebelah yang peminjam. Nah, sehingga bank syariah ini sejatinya secara operasional itu lebih manusiawi ya, dan juga lebih dinamis ya, berdasarkan operasional skema yang di depan ini.
Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Jelas ya saya kira ya. Ini sangat konsep dasar saya kira. Nah, berikutnya inilah perbedaan yang lain teman-teman semua. Saya kira Anda sudah di luar kepala semua ya, artinya sudah paham dalam konteks akad dan legalitas di situ ya. Bank syariah ini mencoba memadukan hukum Islam dan hukum positif. Artinya ada sebuah integrasi. Hukum positif artinya apa? Hukum yang berlaku di negara itu. Ya. Konvensional hanya sebaliknya. Strukturnya di sini, bank syariah tidak hanya diawasi oleh OJK dan BI, tapi juga ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah. Di mana DPS ini ada di setiap bank, pasti punya DPS setiap bank untuk memastikan tingkat kesesuaian dengan syariah. Lalu DSN, Dewan Syariah Nasional, ini sifatnya lebih ke arah hukumnya secara nasional, secara umum. Konvensional hanya 1 atau 2, BI dan OJK saja. Investasinya harus halal ya. Konvensional dia bisa dua-duanya ya. Artinya tidak terlalu menekankan aspek yang halal itu. Yang penting adalah uangnya keluar. Prinsip operasionalnya adalah tadi saya katakan di awal, karena konvensional itu hanya prinsipnya adalah utang piutang, maka instrumennya hanya menggunakan suku bunga. Namun di bank syariah, karena dia akadnya berbagai tadi, maka bisa titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, jaminan, dan pinjam dalam artian pinjaman yang lunak. Ya. Tujuannya juga tadi sama, ya, profit dan falah oriented, artinya tidak hanya sekedar mengejar keuntungan hari ini. Hubungan dengan nasabahnya, yang tadi saya katakan di awal, kalau bank syariah itu hubungan kemitraan. Artinya apa yang Anda terima sebagai penabung, itu yang bank syariah usahakan melalui peminjam. Kalau untung yang sebelah sana, Anda juga untung dan sebaliknya. Artinya ada sebuah proses yang adil. Kalau konvensional, dia tidak ada. Dia hubungan debitur-kreditur. Untung rugi, kreditur nggak mau tahu, yang penting debitur bayar. Begitu. Lembaga penyelesaian sengketanya, Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kalau yang kemudian adalah BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ya. Nah, ini sekilas teman-teman sekalian perbedaan yang mendasar dari berbagai macam aspek kelembagaan dan aktivitas yang dilakukan oleh bank konven dan syariah. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya, sudah jelas saya kira. Berikutnya. Kita masuk ke alurnya sekarang, lebih detail lagi teman-teman sekalian. Ya. Slide saya ketampak ya, yang ketiga ya, alur operasional bank syariah. Ya. Nah di sana, kalau teman-teman perhatikan, ya, bahwasannya bank syariah itu memiliki namanya penghimpunan dana atau funding. Ya, funding, dan funding ini dibagi ke dalam berbagai macam level. Yang pertama adalah wadiah yad damanah, mudarabah mutlaqah, ya, dan lainnya. Ini biasanya ada deposito mudarabah, ya, juga ada tabungan mudarabah, ya, ada wadiah yad amanah, itu banyak sekali. Intinya adalah kesemuanya inilah titipan. Titipan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaan dananya. Ya. Kemudian titipan-titipan sebelah kiri ini dipool menjadi satu oleh perbankan, namanya pooling of fund atau pooling dana. Nah, pooling dana ini kemudian didistribusikan ke dalam berbagai macam kegiatan pembiayaan. Entah itu prinsipnya adalah bagi hasil, prinsipnya adalah jasa, atau dia prinsipnya adalah jual beli. Jual beli dia margin, sewa, dan bagi hasil. Ini menyesuaikan. Artinya dalam bank syariah ini aktivitas kontrak yang dilakukan itu sangat relevan dengan kebutuhan nasabah dan juga dengan karakteristik dana yang dimiliki oleh nasabah, teman sekalian. Anda nggak bisa bayangkan di bank konvensional
tidak ada akad yang melandasinya, yang penting semuanya berupa simpanan, ya. Kemudian disampaikan semuanya ke dalam berbagai macam usaha. Sehingga sejatinya kalau Anda melihat operasional bank syariah ini, maka sebenarnya bank syariah itu memiliki manajemen resiko yang lebih baik. Mengapa kok demikian? Manajemen resiko lebih baik. Coba Anda renungkan sekarang, ada sumber dana yang dia short term. Misalkan tabungan. Tabungan giro itu sumber dana yang di funding sebelah kiri perbankan adalah jangka pendek sekali. Yang kedua adalah yang namanya deposito. Itulah jangka panjang, ya kan? Karena 1 bulan bisa sampai setahun. Dalam bank konvensional, ketiga dana itu, baik giro, tabungan, deposito, dipul jadi satu, teman sekalian. Tanpa melihat jangka waktunya, kemudian oleh bank konvensional dialirkan ke dalam pembiayaan. Tidak peduli pembiayaan itu apakah pembiayaan yang bersifat jangka pendek, menengah, atau panjang. Karena akadnya apa? Akadnya semua hutang piutang. Sehingga Anda tidak bisa bayangkan, tiba-tiba Anda sebagai nasabah penabung atau giro, menarik uang Anda yang masih sedang diusahakan oleh perbankan. Sehingga perbankan itu secara operasional akan mengalami yang namanya kesulitan likuiditas. Ketika nasabah tiba-tiba mengambil dananya atau withdrawals. Bank syariah itu berbeda. Jadi bank syariah itu sudah dikarakteristikan di sini. Jadi yang tabungannya dalam bentuk simpanan jangka pendek, mungkin saja pembiayaannya nanti dalam berupa jangka pendek. Atau jual beli yang jangka pendek. Tapi yang sifatnya adalah jangka panjang, dialirkan dalam bentuk jangka panjang. Begitu. Nah, sehingga apa? Ada sebuah koneksi di situ kan. Pendek yang ketemu pendek, panjang ketemu panjang. Sehingga ada namanya proses konektivitas di situ. Sehingga misalkan yang jangka pendek diambil, memang dia pembiayaannya jangka pendek. Yang jangka panjang mau diambil, memang jangka panjang diambil. Ya, sehingga dalam konteks operasional bank syariah itu memberikan sebuah stabilitas yang lebih sustainable dalam bank syariah. Begitu, karena memiliki pendanaan yang berbeda-beda. Nah, itu yang kedua adalah teman-teman sekalian, kalau Anda melihat di sini ya, ketika sudah bank syariah itu mendapatkan keuntungan, entah itu margin, sewa atau bagi hasil berdasarkan kontraknya tadi, maka akan dipul menjadi bagi hasil. Tabel bagi hasil. Nah, tabel bagi hasil ini kemudian akan kemudian dihitung. Nanti kita lihat di belakang ya perhitungannya bagaimana pembagiannya. Yang ke giro berapa, yang ke tabungan berapa, yang deposito berapa. Dan semua itu berbasis dalam nisbah. Ya, ada nisbahnya. Dan dalam bank syariah itu bagi hasilnya itu bukan di awal. Makanya kalau Anda ke bank syariah kemudian dijanjikan nanti akan dapat return sekian persen, nah itu berarti sama dengan konvensional. Harusnya dalam bank syariah itu bagi hasilnya, ekspektasi returnnya itu di belakang. Maksudnya disampaikan hasilnya berapa itu di belakang ketika sudah diusahakan. Bukan kemudian dipastikan di awal. Nah, makanya dalam bank syariah itu diberikan namanya nisbah bagi hasil. Itu sebagai bentuk apa? Komitmen. Bahwasannya Anda juga berhak mendapatkan bagian dari dana yang diusahakan oleh bank syariah. Begitu kira-kira. Nah, berikutnya ini kita masuk ke yang pertama adalah wadiah. Ya. Wadiah ini di pengertiannya, Anda bisa baca di sana adalah dipahami sebagai benda titipan, ya. Dan titipan itu, si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tapi apabila ada kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad wadiah ini mengandung unsur amanah atau percayaan. Dengan demikian, prinsip dasar wadiah adalah amanah, bukan damanah. Wadiah yang dasarnya akad tabarru, bukan akad tijari, bukan tijarah. Jadi,
sebenarnya akad dasar simpanan bank syariah itu adalah amanah. Ya, jadi Anda nitip uang ke bank itu kan amanah. Prinsip dasar awalnya. Ya kan? Nah, kemudian tapi kan bank syariah itu butuh operasional. Nggak sekedar hanya dititipi saja. Nah, makanya kemudian akad itu berkembang. Tidak hanya amanah, tapi juga berupa tijaroh. Bisa berupa partnership. Bisa berupa ujroh gitu. Artinya ada sebuah pengusahaan dana itu oleh bank syariah. Ya. Nah, ini adalah skema dasarnya, teman sekalian. Kalau kita bicara tentang wadiah, wadiah ini mencakup funding ya, mencakup perhimpunan dana itu. Akad asalnya itu ini. Jadi ada dua belah pihak di sini yang berinteraksi, yaitu bank sebagai mustauda ini, artinya orang yang menyimpankan, ya, atau yang menerima titipan. Dan nasabah ini sebagai muwadi, ya, ini orang yang memiliki dana lebih dan dia menitipkan uangnya di bank. Nah, sehingga karena nasabah ini menabung uangnya atau letakkan uangnya atau barangnya di bank, maka nasabah ini dikenakan biaya penitipan. Artinya ada charge-nya. Ini saya kira ini wajar. Ya. Tapi kalau seandainya ini diberlakukan saja, teman sekalian, prinsip seperti ini, maka bank itu hanya sekedar mendapatkan dana atau ada tambahan uangnya dalam bentuk titipan. Dan besarnya sangat kecil sekali. Jadi bank tidak akan berkembang kalau seandainya hanya sebagai tempat titipan. Nah, sehingga bank kemudian melakukan proses pengembangan, ya, tidak hanya wadiah yad amanah, tapi juga wadiah yad damanah. Ya. Jadi Anda perhatikan di skema yang selanjutnya itu, teman-teman sekalian, ya. Di skema yang sebelah kiri, ya, yaitu skema wadiah yad amanah ini, maka skemanya itu adalah keduanya kemudian berakad, wadiah, sepakat, kemudian bank ini kemudian menyimpan barang yang Anda titipkan atau uang yang dititipkan, kemudian Anda juga memberikan jasa atas titipan yang Anda berikan. Dan ketika Anda meminta nantinya untuk mengembalikan barang atau uang Anda, maka bank harus segera dan tidak ada jangka waktunya. Jadi kapanpun bisa diambil, itu konsep dasarnya. Ya, konsep dasarnya dalam konteks funding adalah itu. Namun berkembang kemudian menjadi wadiah yad damanah ini, yaitu yang amanah tadi ditambah satu lagi, teman sekalian, yaitu berupa di sini, yaitu pemanfaatan. Nomor 4. Ya, nomor 4 ada namanya pemanfaatan dana. Ya. Jadi barang yang atau uang yang dikelola oleh perbankan ini tidak hanya sekedar diberikan uang administrasinya, tapi bank juga memiliki kewenangan untuk menggunakan uang Anda untuk kebutuhan pengembangan dana. Ya. Nah, ini namanya damana. Di sini perbedaannya. Pemanfaatan barang uang itu tadi. Selebihnya sama. Ketika sudah dimanfaatkan, Anda butuh uang, Anda juga boleh mengambil sesuai dengan waktu yang Anda mau. Nah, ini kita misalnya secara singkat, akad wadiah yang menjadi core awal dalam konteks tabungan atau simpanan dana. Ada pertanyaan, silakan. Mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk yang wadiah ini dia apa ya? Tetap nanti kalau misalnya dari tabungannya nih, misalnya 1 juta, terus diolah kan di wadiah yad damanah ini. Oke. Setelah diolah itu nanti uangnya tetap dikembalikan dalam bentuk yang digunakan atau ada lebih gitu, Pak, karena udah digunakan dari bank. Soalnya kan kayak mirip apa ya? Kayak memang kayak sama aja sih kayak konvensional gitu, Pak. Baik. Makasih, Mas
Mas apa? Mas siapa ini yang nanya? Ibnu. Iya, Ya, Pak. Mas Ibnu. Kalau Anda tadi mengatakan sama sahaja, saya kira ini harus kita luruskan ya. Jadi kalau Anda melihat akad ini ya, dalam konteks bank konvensional, memang prinsip dasarnya itu memang dia titipan juga. Ya. Tapi dalam bank konvensional ada satu hal yang dia lewat. Yaitu apa? Tidak adanya sebuah perjanjian ya, bahwasannya dana uang ini boleh atau tidak boleh dipakai. Jadi sepanjang Mas Ibnu letak uang di bank, maka bank itu punya kuasa atas uang Anda untuk menggunakan untuk apapun. Itu konvensional. Karena akadnya dalam konvensional adalah akad hutang piutang. Ya. Tapi dalam syariah Anda perhatikan di sana, ada akad kedua belah pihak ketika Anda letak uang dalam bentuk wadiah, ya, maka Anda diberikan sebuah pertanyaan oleh pihak officer, ya, apakah Mas atau Mbak ini wadiahnya boleh dipergunakan uangnya atau sekedar hanya titip. Nah itu Mas. Itu yang membedakan. Kalau Anda mengatakan nggak apa-apa Mbak, Bu, bebas silakan uang saya dipakai, maka Anda wadiah yadamana. Kalau tidak boleh, maka amanah saja. Nah, dalam konteks pengembalian, ya teman-teman sekalian, karena Anda itu pakai yad amanah, ya, maka uang Anda sekedar hanya nongkrong di bank, tidak diberdayakan. Nah, sehingga Anda itu hanya sebatas memperoleh bonus. Tapi bonusnya itu adalah bonus yang sifatnya itu sekedar karena Anda sudah mempercayakan uang Anda ke bank. Bukan bonus karena Anda sudah mempercayakan uang Anda di bank dan untuk digunakan. Nah itu. Nah sehingga dalam konteks bagi ayat damana, maka ketika Anda sudah mengamini digunakan, Anda mendapatkan juga sama bonus plus juga ada pengembalian dari dana yang sudah digunakan oleh perbankan untuk pembiayaan. Seandainya perbankan menggunakan dana Anda. Artinya, besaran pengembalian di wadiah yad damanah itu lebih besar dibandingkan dengan yang amanah. Jadi, bank itu tetap harus mengembalikan Mas Ibnu. Pokoknya harus dikembalikan. Dana intinya dikembalikan, plus bonusnya, ya, plus tambahan pengembalian seandainya menggunakan yad damanah. Dan pihak pihak nasabah sebagai bentuk responsibility juga diwajibkan untuk membayarkan biaya jasa. Ya, biaya jasa terhadap uang yang diletakkan di perbankan. Begitu Mas Ibnu, sekilas kita mungkin nanti next lagi akan lebih jelas lagi Mas Ibnu beberapa akad-akad berikutnya. Ada lagi yang lain Mas Ibnu kira-kira? Cukup ya sementara ya. Ya cukup Pak. Terima Anda kasih. bisa melihat screen saya Mas Ibnu di layar Mas Ibnu. Bisa nampak nggak screen saya? Tampak ya? Ada. Nampak Pak. Nampak. Oh, baik, baik. Soalnya di HP saya yang satunya nggak kelihatan nih. Oke, nggak apa-apa. Berarti Anda bisa lihat. Saya next dulu. Iya Pak. Nah, ini yang kedua, skema mudharabah. Jadi kalau Anda perhatikan teman sekalian, ini adalah skema yang paling umum, ya, paling umum dipakai di lembaga keuangan. Oke, ada suaranya siapa itu? Baik. Jadi akad mudharabah ini ya, Anda jangan salah paham, ini di sebelah funding juga ada, di sebelah lending juga ada. Makanya dalam konteks perbankan syariah dinamakan two-tier mudharabah konsep namanya. Two-tier. Jadi konsep mudharabah dua alur. Sisi funding ada, sisi lending juga ada. Begitu. Ya. Nah, dalam konteks sekarang ini kita masuk ke yang sisi yang funding.
Tapi kalau Anda perhatikan di papan saya itu, di screen saya, itu juga berlaku untuk yang lending juga. Sama aja Mas sebenarnya. Hanya beda pelaku saja. Contohnya seperti ini. Kita mulakan dari garis yang pertama, yaitu bank syariah sebagai sohibul mal. Ini konsep mudharabah ya. Jadi mudharabah ini sohibul mal. Kemudian pelanggannya adalah mudharib. Anda sebagai mudharib. Bank sebagai pemilik dana. Kemudian mereka melakukan proses interaksi, negosiasi, ya, atau proposal, dan mereka melakukan akad. Ya, akad namanya mudharabah. Dalam konteks tabungan itu ada dua. Dalam konteks perhimpunan ada dua akad yang termasuk dalam mudharabah ini. Yang pertama adalah tabungan mudharabah. Kayak Ibnu di BSM itu nabungnya, itulah akadnya adalah tabungan mudharabah. Yang kedua adalah deposito mudharabah. Ya, yang kedua adalah deposito mudharabah. Tapi secara konsep itu sama keduanya. Apa yang sama? Yaitu yang pertama sudah ada transaksi, sudah ada akad. Yang kedua kemudian bank syariah dan Anda ini memiliki peran yang berbeda, teman sekalian. Bank syariah sebagai orang yang mendistribusikan dana 100%, Anda berkontribusi tenaga atau keahlian 100%. Jadi, mudharabah ini bank dana 100%, keahlian 0%, misalkan, pelanggan tenaga 100%, dana 0%. Kemudian Anda semua sepakat membuat sebuah usaha. Lalu setelah Anda berinteraksi, Anda punya keuntungan. Ya, keuntungan. Kemudian, nah setelah Anda dapat keuntungan di sini, maka Anda bagi hasil. Ya, bagi hasil di sini atau bagi rugi ya, bisa rugi bisa untung. Dan pembagian bagi hasil ini berdasarkan nisbahnya. Nisbah ini dibagi by the way ketika Mas Ibnu dan bank itu melakukan akad di awal. Ya, jadi ketika Anda melakukan akad di awal ya, maka Anda sejatinya sedang juga menetapkan nisbah. Biasanya nisbahnya bank itu dalam konteks mudharabah itu lebih kecil dibandingkan nisbahnya pelanggan atau mudharib. Kenapa? Karena usahanya lebih ekstra ya, yang di pihak mudharibnya. Nah, nanti ketika sudah diusahakan ya, karena menggunakan mudharabah pakai uangnya Anda ya, maka nanti perbankan itu wajib mengembalikan ya uang yang Anda usahakan ya, ditambah dengan keuntungannya bila ada keuntungan ya. Namun bila mana ada kerugian, maka bisa jadi Anda tidak mendapatkan apa-apa, apalagi ekstra tidak ada, karena memang Anda bank itu rugi begitu. Nah, sehingga di sini teman sekalian ya, dalam akad mudharabah ini maka sebenarnya tidak ada jaminan seharusnya di awal bahwasannya dana Anda itu aman. Karena sejatinya Anda ketika nabung mudharabah itu Anda melakukan namanya akad kerja sama. Bukan akad jual beli, tapi akad kerjasama. Di mana kerjasamanya apa? Bank itu sebagai partner Anda yang akan mengusahakan dana Anda. Jadi ini kayak wadiah, yad damanah, tapi lebih luas lagi. Kenapa lebih luas? Karena Anda tabungan sifatnya. Artinya tabungan itu kan banyak orang. Kalau giro kan hanya beberapa orang saja kan. Giro itu kan nggak semua orang punya akses, Mas dan Mbak. Kalau tabungan, dia hampir semua orang punya. Begitu. Nah, in the case of keuntungan, kerugian, kalau kerugian itu karena faktor kesengajaan, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik dana. Dalam kasus perbankan misalkan, bank sebagai pemilik dana, ya, nasabah itu sebagai pengusaha, mereka berinteraksi buat usaha, usahanya rugi karena faktor gempa bumi atau bencana alam, maka yang menanggung kerugiannya adalah pihak
pemilik dana atau perbankan, karena di luar kendali daripada pelanggan. Dan sebaliknya, kalau keteledoran, kesengajaan dari pihak pelanggan, maka pelanggan itulah yang wajib mengganti. Makanya kemudian dalam konteks mudharabah ini, dalam ketetapan DSN MUI itu ada kewajiban klausul, ya, orang yang berinteraksi dalam bentuk mudharabah ini, maka pihak mudharibnya itu wajib menyertakan namanya barang jaminan, ya, barang jaminan. Walaupun sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya, karena kan namanya orang usaha. Tapi karena bank itu nggak mau rugi, nggak mau beresiko, maka itu diberikan, ada syarat di sana, wajib meletakkan barang jaminan. Sehingga in case rugi, barang itu bisa disita, dijual, untuk kemudian mengganti kerugian dana. Nah, ini lagi-lagi praktek-praktek yang agak sedikit kurang pas, ya, sehingga kesannya mudharib ini sudah susah, dikasih tambahan susah juga, gitu, ya. Nah, ini yang kedua tentang mudharabah. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya? Oke, lanjut ya. Anda sudah jelas? Ada? Lanjut, kita masuk ke yang berikutnya. Deposito mudharabah, teman-teman sekalian. Jadi dalam konteks mudharabah, ya, itu ada tabungan, juga ada deposito, ya. Dan deposito sendiri itu ada ada dua macam subnya, Mas dan Mbak. Yang pertama adalah mutlaqah, yang kedua adalah muqayyadah, ya. Jadi mutlaqah ini artinya adalah deposito daripada nasabah kepada bank, mutlaqah ini, di mana bank itu bebas menggunakan dana Anda, Mas, ke berbagai macam sektor apapun, namun yang tetap yang halal. Jadi tidak ada ketentuan, tidak ada batasan uang Anda itu dipakai hanya untuk dana X, dana Y, tidak ada. Tapi bebas. Namun kalau seandainya dia adalah muqayyadah, maka saya sebagai orang yang punya uang atau yang mendepositkan uang, itu wajib memberikan statement ketika akad di awal, bahwasanya uang saya ini hanya diizinkan, boleh dipakai untuk membiayai sektor perumahan, misalkan, sektor pendidikan, misalkan. Jadi di luar perumahan dan pendidikan itu, maka perbankan tidak boleh menggunakan uang saya untuk membiayai akad yang lain. Begitu, teman-teman sekalian. Nah, itulah keunikan dari bank syariah. Jadi sangat-sangat rigid memang. Tapi rigidnya itu adalah mengatur. Jadi mengkondisikan, meletakkan pada tempatnya. Nah, sehingga akad yang berlaku di sini, teman sekalian, sama dengan mudharabah sebelumnya. Jadi nasabah di sini punya uang, kemudian dia memiliki akad mudharabah dengan bank syariah, ya, dalam bentuk deposito. Depositonya apakah sama konvensional? Sama, tapi ada bedanya juga. Samanya apa? Samanya dia punya tenggat waktu. 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun juga sama. Ya. Bedanya adalah ada nisbahnya. Ya. Ada nisbah bagi hasilnya. Dan kedua, perbedaannya adalah selain nisbahnya, ada namanya indikatif rate. Ini mohon digarisbawahi ya, indikatif rate. Jadi rate indikatif. Ini semacam expected rate of returns. Kalau konvensional, dia punya namanya suku bunga, kan? Nah, suku bunga ini dalam konvensional kan dia sudah pasti. Pasti sekian persen dia, 5% itu pasti. Tapi dalam konvensional, karena dalam syariah, tidak boleh ada kepastian di awal, sehingga bank syariah itu melakukan namanya proses indikasi, kira-kira, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namanya indikatif rate yang diberikan di awal pada saat akad kerjasama dengan nasabah. Ya. Nah, sama juga dengan konvensional, nanti juga ketika sudah jatuh tempo, baru bisa diuangkan.
Ya, jadi kalau punya tempo nggak bisa diuangkan, tetap sama. Berikutnya, ini contoh soalnya teman sekalian. Kita masuk contoh soalnya. Tuan Ahmad memiliki deposito mudharabah, ya, di BMI sebesar 10 juta rupiah dengan nisbah nasabah 71% dan BMI adalah 29%. Dan masa pengendapan selama 1 tahun, 1 bulan. Maka ada pendapatan investasi dari setiap 1000 DPKM, dana pihak ketiga mudharabah namanya. Jadi pendapatan investasi, jadi ini expected Mas. Kayak semacam tadi, apa nama indikatif rate tadi. Setiap 1000 dana pihak ketiga mudharabah, maksudnya nilainya ya, itu punya value adalah 15,83. Kemudian kemudian yang berikutnya, saldo rata-rata hariannya adalah 10 juta. Dalam deposito ya, dia memiliki jumlah harian yang tidak berubah ya teman sekalian, tetap sama rata-rata saldonya 10 juta. Nisbah nasabah disepakati di awal 71%. Porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini adalah ini hasil perhitungannya. Rumusnya adalah H, hasilnya yaitu F, saldo rata-rata harian, dibagi 1000, dikali expected tadi, indikatif rate tadi berapa, 15,83, dikali G, nisbahnya dibagi 100. Jadi nanti pada jatuh tempo nanti, ketika Anda meletakkan dalam deposito mudharabah, maka mendapatkan return 112.000. Coba Anda pahami dulu ini ya, 2 menit silakan, sambil lalu saya coba mencari. Baik, kita lanjutkan lagi teman sekalian.
Ya, ini adalah perhitungan bagi hasil dari deposito. Ini berikutnya contohnya. Ya, contoh tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan bank. Nah, ini kalau seandainya Anda sebagai pihak banker ya, Anda memiliki berbagai macam akad ya, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dengan berbagai macam durasi. Saldo rata-ratanya tidak berubah dalam setiap bulan, misalkan sekian ya. Proporsinya juga sama di sini. Proporsinya itu dibagi berdasarkan pendapatannya, teman-teman sekalian. Jadi ya, proporsi pendapatannya itu dibagi. Ini hasil daripada tadi itu, hasil perhitungan tadi. Ya, perhitungan yang tadi sebelumnya, slide sebelumnya, ini sekian. Nah, nisbahnya berdasarkan kesepakatan tadi di awal. Kalau tabungan lebih kecil biasanya, karena tabungan itu dia akadnya bukan kerjasama, bukan sesuatu yang istilahnya lebih effortnya lebih. Jadi tabungan itu lebih karena jangka waktunya lebih pendek ya kan, tabungan itu. Jadi lebih kecil nisbahnya. Dalam konteks yang mudharabah deposito, semakin besar jangka waktunya, maka semakin tinggi juga nisbahnya. Ya, bank juga sama di sini nisbahnya, ya. Pendapatannya juga begini, ya, sama. Nah, sehingga kemudian kalau Anda ditanya besok ada soal ujian, berapakah total saldo rata-rata? Tinggal ditambahkan, ya. Proporsi pendapatannya berapa ditambahkan semua, nisbahnya berapa. Jadi besok bisa diisi sendiri nanti dengan rumus yang ada sebelumnya. Ya. Nah, berikutnya ini adalah perhitungan kalau seandainya Anda nanti giro. Ya. Jadi kalau Anda nanti dalam bentuk giro, Anda punya giro syariah atau wadiah tadi, maka sama juga yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata nasabah. Ya, jangan dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, 1 bulan. Nisbah gironya berapa? Kalau giro biasanya lebih kecil daripada tabungan karena dia sangat pendek sekali durasinya. Dikali bagi hasilnya dari total giro rekeningnya. Jadi kalau ini saldo Anda, saldo rata-rata Anda selama sebulan nasabah. Kalau ini adalah hasil total rekening giro yang ada di bank itu. Ya. Kemudian inilah saldo rata-rata tahun total semua rekening giro nasabah di bank itu. Ya, kalau dikalikan seperti biasa sederhana sekali. Inilah yang namanya return wadiah. Ya. Jadi secara perhitungan itu sebenarnya agak sama dengan konvensional. Tekniknya lebih kurang sama, bedanya adalah ada nisbah di sini. Nisbah sini yang menentukan. Ya, nisbah. Nah, berikutnya ini contoh lainnya. Contoh lainnya saya bacakan. Dimisalkan Fulan membuka rekening tabungan Islamic Bank IB pada tanggal 1 Maret 2014. Selama 1 bulan. Di mana saldo Fulan ya yang terdapat di dalam rekening bank sebesar 50 juta. Besar nisbah bagi hasil yang diberikan pihak bank atas produk tabungan tersebut adalah 10%. Diketahui pendapatan bank pada bulan Maret 2014 sebesar 350 dan saldo rata-rata dana pihak ketiga tabungan IB sebesar 1 miliar. Sehingga bagi hasil yang didapat adalah saldo rata-ratanya adalah 50 juta, saldo DPK-nya sekian, pendapatannya sekian, nisbahnya adalah 10%, jumlah hari di bulan Maretnya 31 hari. Jadi jumlah hari ini, teman-teman, mengikuti jumlah hari efektif pada bulan tersebut. Kalau seandainya dia Maret 31, Februari kalau dia tanggal tahun kabisat 29, kalau bukan tahun kabisat 28, ya kan? Dan lain sebagainya. Artinya ini menyesuaikan jumlah harinya. Maka bagi hasilnya berapa? Maka bagi hasilnya adalah saldo rata-ratanya
nasabah tersebut dalam 1 bulan itu selama Maret 2014 50 juta. Saldo dana pihak ketiga rata-rata secara totalnya adalah 1 miliar di sini. Ya. Kemudian nisbahnya 10%. Kemudian pendapatan bank bulan A. Jadi pada bulan Maret itu pendapatannya berapa? 350. Kemudian jumlah hari efektif pada bulan Maret adalah 31. Jadi ini menyesuaikan bulannya. Kalau Februari 28 atau 29 dan sebagainya. Maka berdasarkan perhitungan di atas, Pak Fulan ini mendapatkan return dari tabungan di Islamic Bank pada bulan Maret 2014 sebesar 56.000 sekian. Ya. Berikutnya, contoh kasus bagi hasil dan bunga pada deposito. Nah, ini tadi tabungan, sekarang deposito. Bapak A memiliki deposito dengan nominal Rp 10 juta. Jangka waktunya adalah 1 bulan. Nisbahnya 57 dan 43. Nisbahnya. Jika keuntungan yang diperoleh oleh deposito dalam 1 bulan sebesar 30 juta dan rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta. Pertanyaannya, berapakah keuntungan yang diperoleh oleh Bapak A? Jadi teman sekalian, kita perlu mengkategorisasi. Kalau ingin menghitung deposito 1 bulan itu harus dikelompokkan ke dalam berapakah deposito keuntungannya dalam 1 bulan itu. Maksudnya yang berjangka 1 bulan itu berapa keuntungannya. Jadi seandainya nanti ada deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, 6 bulan, jadi Anda hanya mencari yang 1 bulan saja. Agar supaya mengetahui return pada 1 bulan itu. Ya. Dan juga saldo deposito jangka waktu 1 bulan itu berapa rata-ratanya? 950. Ya. Kemudian nisbahnya tadi sekian. Sehingga berapakah returnnya? Returnnya adalah 10 juta dibagi dengan 950 juta, ya, dikali dengan keuntungan tadi selama 1 bulan. Dalam 1 bulan, deposito dalam 1 bulan keuntungannya. Berarti ini keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam waktu 1 bulan. Jadi keuntungan deposito dalam rentang waktu 1 bulan itu berapa? Sekian. Dan nisbahnya, nisbah nasabah. Jadi sebesar ini. Kalau nisbahnya bank berapa? Ini diganti aja. 43%. Ya. Nah, sehingga inilah berapa besaran daripada return dari deposito syariah Bapak A. Ya. Nah, terakhir, teman-teman sekalian, ini yang tadi saya katakan adalah indikasi rate. Ya. Kalau tadi kan teman-teman sekalian kan di awal tadi kan tidak diberikan rate-nya ya, tapi diberikan langsung berapakah imbal hasilnya, ya kan? Amount-nya berapa? Ya, jumlah bagi hasilnya berapa? Begitu. Nah, ini misalkan bagi hasilnya kalau Anda diketahui, Anda letakkan uang itu tanggal 24 Juni dalam deposito berjangka. Jatuh temponya adalah 30 Juni. Anda asumsinya mengambil 1 bulan. Maka periodisasinya adalah 6 hari. Efektif dana Anda mengendap itu hanya 6 hari. Nisbahnya 65%. Dan indikasi rate-nya, indikasi ini bukan suku bunga dibedakan ya, tapi kira-kira deposito 1 bulan itu memberikan return sekitar 5,93%. Ya, jadi expected return, bukan bunga.
Ya. Nah, sehingga bagi hasilnya adalah 25 juta, ini asumsi jumlah deposito Anda, ya, dikalikan 6 hari, dikalikan 5,9, dikalikan harinya 365, kalikan 100. 24.000. Ya. Ini juga sama, kalau Anda pakai cara yang di bawah, juga sama, di mana Anda menggunakan nisbahnya. Ya, jadi nisbahnya dipakai. Indikasi rate akhir Juni adalah 9,125. Nisbahnya dipakai ini 0,65 dikalikan 9,125. Hasilnya juga sama. Ya. Jadi ada dua cara, nisbahnya diletakkan atau nisbahnya tidak diletakkan. Kalau nisbahnya diletakkan, maka indikasi rate-nya ini lebih tinggi. Dan indikasi rate ini, teman sekalian, sudah akan disampaikan oleh pihak perbankan ketika Anda di awal melakukan akad. Begitu kira-kira. Jadi Anda juga sudah bisa menghitung pada jatuh tempo Anda kira-kira akan mendapatkan dana berapa. Ya. Baik, saya kira itu untuk sedikit pengantar. Saya buka diskusi ini, silakan. Ada yang ingin didiskusikan terkait dengan deposito, tabungan, dan giro, mungkin silakan. Pak, sebelumnya kita presensi via apa ya, Pak? Nanti presensinya saya pakai ini, Mas, pakai MS Team. Jadi nanti saya sudah record di sini, saya bisa apa namanya ini ya, coba saya off-kan dulu. Yang presensinya itu di-download di Excel ya, Pak ya? Nanti saya yang akan mengabsenkan Anda berdasarkan ini. Jadi nanti teman-teman yang bergabung itu bisa saya download di sini. Ya, jadi di sini, di sini. Nah, di sini. Nah, ini. Ya. Jadi nanti saya bisa mendownload, lalu saya akan masukkan secara manual ke dalam My Class, Mas Aldo. Begitu. Berdasarkan daripada download ini di MS Team. Begitu, Mas Aldo, kira-kira. Jadi nanti saya akan memasukkannya, Mas. Karena My Class-nya masih belum siap itu. Maksudnya secara jaringan juga masih problem itu. Saya tadi buka terakhir juga masih error. My Class-nya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama. Makasih konfirmasinya. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan, teman sekalian? Atau Anda ingin agak sedikit melebar dalam konteks deposito ini? Silakan. Nah. Jadi untuk ujian besok, ya, ujian di hari, nanti ada kesepakatan di ketua kelas tadi ya, nanti materinya adalah mencakup giro, tabungan, dan deposito yang sudah dipelajari di 3 pertemuan pertama. Dan dalam soal nanti, ya, teman-teman akan diberikan sebuah case study. Ya, case study, ya, yang itu jawabannya sangat-sangat interpretatif. Dan juga disempurnakan lagi dengan namanya perhitungan-perhitungan. Jadi nanti Anda diposisikan sebagai seorang banker yang memiliki kewenangan untuk menghitung return daripada penabung atau nasabah. Dan juga Anda diberikan sebuah pertanyaan, manakah yang sebaiknya terbaik, instrumen terbaik untuk nasabah? Apakah tabungan, apakah giro, apakah deposito, berdasarkan hasil perhitungan Anda. Begitu ya. Nah, kalau bisa memang dikerjakan secara mandiri ya. Dan ini karena ujian ya kita usahakan supaya tidak sama dengan yang lain, ya kita menggunakan tutup buku ya. Artinya Anda nanti silakan mengkondisikan diri masing-masing seakan-akan ini ujian di kelas serentak, terkondisikan ya, sehingga Anda selama waktu nanti 2 jam lebih kurang lah Anda bisa menyelesaikan dengan maksimal. Begitu.
Baik, ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas Ibnu. Ya Pak, ingin bertanya Pak, ini PPT-nya Pak nanti karena masih nanti bisa dikirim nggak Pak? Iya, PPT ini saya juga sebenarnya Mas Ibnu. Saya punya banyak sekali materi yang sudah saya siapkan ya. Jadi mulai hari Sabtu itu kan My Class kan nggak bisa diakses ya. Jadi saya akhirnya agak malas saya itu mau berjibaku sama My Class itu. Nah, sehingga saya nggak sempat untuk upload. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa materi, ada bacaan-bacaan lain juga yang sudah saya siapkan. Tidak hanya slide, tapi juga ada giro, tabungan, deposito syariah. Jadi semuanya itu sudah lengkap, insya Allah. Jadi yang slide yang saya sampaikan itu adalah tadi aja hanya simpulan saja secara umum. Tapi nanti di My Class atau nanti saya share kalau seandainya My Class-nya tidak bisa, saya sampaikan nanti via ketua kelas ya. Tapi semoga hari ini sudah bisa. Begitu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Mas Ibnu ada masukan, ada saran, ada pertanyaan, silakan. Anda biasanya banyak pertanyaan Ibnu. Belum Pak, lanjut aja dulu sih Pak. Ya, kalau lanjut ini sudah selesai sebenarnya ya, sudah habis ini. Jadi pada hari ini teman-teman semua ya, ini pertemuan 5 ya. Pertemuan minggu depan saya akan melanjutkan kembali pertemuan hari ini. Namun nanti lebih ke arah yang sifatnya lebih praktis lagi. Maksudnya lebih banyak hitungannya lagi. Ya, jadi lebih agak teknis lagi. Pertemuan ke-7 ya nanti lebih kepada akumulasi daripada pertemuan ke-5 dan ke-6. Jadi nanti akan saya berikan Anda semacam Excel ya. Jadi Anda seakan-akan sebagai seorang pengelola keuangan begitu, yang akan mengelola berbagai macam instrumen yang ada. Jadi mata kuliah ini sebenarnya ingin membuat Anda semua itu lebih skillful. Ya, artinya lebih terampil dari sisi analisis keuangannya. Ya, karena kalau dari sisi bacaan saya kira Mas Ibnu sudah luar biasa, bacaannya banyak, tapi dari sisi keahliannya, skillnya itu. Ya, yang barangkali nanti bisa berfaedah. Minggu ke-8 nanti adalah UK yang kedua. Di mana nanti minggu ke-8 tadi membahas tentang pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7. Artinya fokus pada instrumen keuangan syariah. Ya. Nah, pertemuan ke-9 nanti sudah digantikan oleh Bu Lilis yang akan nanti fokus ke sisi yang sebelah kanan, sisi pembiayaan. Ya semoga nanti Bu Lilis juga bisa ini lebih praktis juga, lebih praktikal ya. Tidak hanya sekedar teori. Kalau teori saya kira Mas Ibnu sudah di luar kepala semua, tapi prakteknya itu. Perhitungan musyarakah itu gimana? Perhitungan salam, istiqna ya, kemudian mudarobah itu gimana? Murabahah itu gimana? Kalau saya ada perhitungannya itu. Saya berikan Anda semacam tabel angsuran. Jadi cara menghitung tabel angsuran seperti apa itu ada rumusnya. Menggunakan musyarakah mutanakisah misalkan sama murabahah, itu lebih untung yang mana? Dalam konteks, karena Anda semua kan nanti insya Allah kan juga berjibaku sama pembiayaan kan? Mungkin saja nanti. Entah sebagai seorang pengusaha, atau sebagai seorang mahasiswa, atau sebagai seorang pegawai, itu pasti mungkin saja besok mau beli rumah, kendaraan, dengan menggunakan jasa bank syariah. Nah, sehingga ketika Anda punya ilmu-ilmu seperti ini, paling tidak Anda juga punya pembanding nanti. Bisa lebih rasional memilihnya itu nanti bank mana, angsurannya berapa bulan, jangka waktunya berapa lama. Itulah aspek nanti pembiayaan. Ya, semoga nanti Bu Lilis menyentuh itu juga. Baik yang konvensional maupun yang syariah. Sehingga Anda punya dua sisi ini. Ya, walaupun memang nantinya butuh pengembangan sendiri ya, Mas Ibnu dan kawan-kawan. Tapi paling tidak sudah punya gambaran di awal. Begitu. Oh iya, baik. Pak, mau tanya satu lagi, Pak. Silakan. Yang deposit kan yang saya tangkap sih kemarin yang saya mengerti itu, kalau yang konvensional, kayaknya kemarin itu pembahasannya kita fokus kepada apa ya? Kayaknya deposit itu memang sebagai cuma simpanan doang gitu, simpanan yang berbatas apa ya? Mempunyai batas waktu gitu. Batas waktu untuk pengambilannya atau nanti akan diperpanjang.
Nah, Ya. kalau yang saya lihat di sini deposit untuk yang di bank syariah kayaknya bisa digunakan untuk itu ya Pak ya. Tadi perhitungan seperti itu ada maksudnya bisa digunakan untuk apa ya? Digunakan oleh bank untuk pengembangan usaha juga ya Pak ya, deposit. Apakah di konvensional juga sama gitu? Baik, makasih Mas Ibnu. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya Mas Ibnu dan teman sekalian, konsep dasar bekerjanya instrumen konvensional sama syariah itu lebih kurang sama. Prinsip berjalannya. Jadi lapangannya itu lebih kurang sama. Tapi yang membedakan adalah proses awalnya. Ya, jadi ibaratnya dokumennya itu berbeda. Jadi kalau yang syariah itu dia itu tetap ada yang namanya jangka waktu tetap ada. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sama. Sampai dia jatuh tempo itu sama. Tapi bedanya tadi di syariah itu ketika mereka bertemu di awal sudah melakukan pembicaraan mengenai nisbah. Kalau konven tidak ada, langsung kalau konven itu ngomongnya bunga langsung. Bunganya sekian persen selama sebulan. Tapi dalam konvensional syariah tidak ada bunga, tapi adalah nisbah yang pertama. Yang kedua adalah memberikan namanya expected gain atau expected profit. Jadi yang kira-kira kalau seandainya ini lancar, bahasanya begitu, nanti Bapak mendapatkan keuntungan sekian. Jadi masih kalau-kalau, kira-kira, bukan pasti. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti, dalam konteks yang syariah ini, juga dia akan melakukan proses penyesuaian. Jadi misalkan nanti Mas Ibnu ingin melakukan perpanjangan, tetap bisa, sama. Namanya roll over ya. Jadi diperpanjang lagi, diekspansi, diekstensi, itu bisa. Gitu. Jadi dalam proses prakteknya itu sama, Mas. Tapi yang bedakanlah akadnya. Makanya Mas Ibnu dan kawan-kawan jangan melihat dari sisi prakteknya. Kalau prakteknya lebih kurang sama. Tapi yang membedakan adalah akadnya di awal. Kayak itu, murabahah dengan simpan pinjam. Kalau kita ngomong pembiayaan ya, itu lebih kurang orang melihatnya sama aja. Sama-sama orang dikasih uang, kemudian Anda ngangsur. Kan ya kan? Tapi itu beda sebenarnya dalam konteks akadnya. Nah, jadi kuncinya adalah teman-teman nanti kalau ada waktu, ya, coba Anda mencari contoh dokumen. Coba. Dokumen akad kredit sama akad simpanan syariah. Entah itu tabungan, atau giro, atau deposito. Saya percaya dan yakin pasti ada yang membedakan. Yaitu adalah tadi, hubungan nasabah itu jangka waktunya mungkin sama, namun akad di awalnya beda. Tidak ada unsur penetapan suku bunga di awal atau penetapan bagi hasil di awal, tidak ada. Jadi kalau seandainya Anda nanti menemukan lembaga keuangan syariah yang sudah menjanjikan uang di awal, maksudnya untung di awal, itu perlu ditanyakan pengurusnya. Karena dalam konteks ekonomi syariah itu tidak boleh ada pemastian di awal. Tapi yang boleh adalah memberikan indikasi, ya indikasi kira-kira berapakah keuntungan di awal. Begitu. Nanti Mas Ibnu detailnya kita bahas lagi minggu depan ya, karena ini pengantar dulu ini. Saya sengaja kasih Anda pemahaman-pemahaman sederhana ya, sekedar hanya mengantarkan. Nah, minggu depan kita elaborasi lagi lebih detail. Ya. Bukunya ada, tebal sekali, makanya saya terus terang butuh waktu ini untuk membuat slide ini. Karena harus ada perhitungan-perhitungan yang detail sekali. Begitu Mas Ibnu, Sukron Khalid. Iya, ya, Pak, terima kasih banyak. Ya, baik. Ada lagi yang lain, Mas-mas, Mbak-mbak, silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya memberikan Anda sedikit saran untuk ujian ya. Selagi Anda masih agak longgar waktunya, mohon dipelajari lebih mendalam ya mengenai teknik-teknik perhitungan-perhitungan pada akad-akad konvensional. Ya, jadi nanti bagaimana berapakah keuntungan dengan akad tabungan, giro dan sebagainya, dengan berbagai macam kondisi. Apalagi yang deposito, yang paling banyak variasinya ya. Nah, itu coba Anda benar-benar latihan
karena seandainya bila salah di nomor 1 atau poin 1, maka poin 2, 3, 4 itu biasanya salah. Karena berhubungan pertanyaannya atau jawabannya. Ya. Pas yang kedua, ujiannya nanti akan berdurasi waktu. Jadi nanti akan ada durasi waktunya. Jadi seandainya teman-teman dimulai jam 10 pagi misalkan sampai jam 12. Teman-teman mulai jam 11 boleh. Mulai jam setengah 12 boleh. Jam 10 tepat boleh, tapi waktu berakhirnya sama, yaitu jam 12. Karena sudah sistem yang bicara nanti. Ya. Nah, saya pilih hari Sabtu itu biasanya trafiknya nggak terlalu tinggi. Karena kan hari agak libur ya. Kalau hari Senin, Selasa sampai Jumat itu kan agak trafiknya agak load, agak tinggi. Khawatirnya nanti Anda nggak bisa upload. Atau Anda bisa malam hari. Ya, malam hari jam 7 sampai jam 9 misalkan kayak biasanya bisa juga, monggo ya. Tapi nanti by system. Dan nanti dikumpulkannya sudah ada lembar jawabannya di sana. Nanti silakan Mas Ibnu di KK tinggal mengisinya, nama, NIM dan sebagainya, terus tinggal menyelesaikan soal, lalu setelah itu dikirimkan sesuai dengan nama masing-masing. Begitu ya. Dengan durasi waktu yang sama. Pak, berarti Sabtu itu 1 kali 24 jam dengan durasi waktu 2 jam. Begitu, Pak? Ya, misalkan Mas Aldo sekarang sama teman-teman internal kelas dan antar kelas sepakat ujiannya hari Sabtu, misalkan. Lalu ditentukan jam 10 sampai jam 12, misalkan. Ya, berarti nanti kita akan mulai ujian itu antara jam 10 sampai jam 12, Mas. Gitu. Artinya, ujian itu berbatas waktu hanya berapa jam. Tapi Anda bebas menentukan waktunya. Yang penting, semua teman-teman itu bisa ikut. Artinya tidak ada halangan. Begitu Mas Aldo. Jadi durasinya itu silakan waktunya silakan bebas Anda mau hari apapun ya. Tapi durasi ujian itu lebih kurang 2 jam. Ya, misalkan Anda sepakat hari Jumat jam berapa? Oke, 7 sampai jam 9 malam ya sudah. Nanti saya set di dalam sistem My Class ya. Ujian Anda itu jam 7 sampai jam 9 malam di hari Jumat misalkan. Jadi semua teman-teman ready semua mengerjakan waktu itu. Karena nanti implikasinya ke submission. Submission filenya itu. Ditutupnya jam 9 WIB. Iya kan? Begitu kira-kira Mas Aldo. Baik, Pak. Ya, intinya fleksibel aja Mas Aldo, nggak usah terlalu yang penting teman-teman semua bisa ikut, malam hari pun tidak masalah ya. Mau pagi hari tidak masalah ya. Mau hari Sabtu boleh, Ahad pun silahkan. Kan semua by system kan, tidak harus berjumpa fisik ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada teman-teman sekalian, Bapak akhiri hari ini. Insya Allah slide semuanya seperti biasa. Kalau sudah siap, saya kabari lewat ketua kelas ya. Dan silakan Anda bisa menyesuaikan. Untuk ujian, saya menunggu dari ketua kelas nanti perwakilan di grup ketua kelas. Semuanya sepakat kelas A, B, C, D di hari apa dan jam berapa. Nanti setelah itu kita menyesuaikan dengan itu. Materinya, giro, tabungan, deposito, konvensional, dari perspektif teori dan perspektif praktek. Waktunya lebih kurang 2 jam, ya. Silakan nanti Anda menyiapkan dengan baik. Mungkin itu saya kira teman sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, mohon maaf kalau banyak keterbatasan pada hari ini. Jumpa lagi minggu depan di saat yang sama. Materinya sama dengan hari ini, tapi lebih mendalam lagi tentang teknis pembagian bagi hasil secara details. Ya, minggu depan nanti saya coba akan usahakan materinya saya upload dulu sehingga teman-teman juga bisa membaca. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Aldo, Mas Ibnu, Mas Priyo dan semuanya ya atas waktunya. Jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.